Oke, selamat datang kembali ya di channel YouTube Bimbel P3K Pak Amir. Oke, jadi klik aja di Google Bimbel P3K Pak Amir, maka langsung muncul. Ya. Dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya, ya. Oke, atau sebarkan ke seluruh Indonesia. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya penjelasan edaran kisi-kisi, ya, kisi-kisi dari materi pokok ya yang baru saja disebarkan untuk guru ahli pertama. Pertanyaannya, untuk guru kebutuhan apa edaran materi pokok? Oke, aturan main kita yang pertama nanti di Juknis ya. Di Juknis ini yang disebarkan untuk siapa? Apakah untuk P2, P3 atau untuk P4 atau untuk semuanya? Yang kedua, aturan kita adalah kita pegang Juknis. Yang kedua, acuan kita adalah web P3K Kemendikbud. Ya. Maka perhatikan dulu, ya, perhatikan dulu. Ya, penjelasan edarannya seperti apa? Nah, kisi-kisinya seperti apa? Kita pahami Juknis dan web ketiga k dulu, ya. Nanti kita akan bahas juga contoh soal yang namanya sosial kultural dan wawancara. Oke. Kita mainkan dulu ke yang namanya Juknis, ya. Juknis. Oke. Juknis. Oke, Juknis ya. Guru itu dibagi dua ya. Kebutuhan guru itu dibagi dua. Yang pertama, kita tengok dulu jenisnya ya, kebutuhan guru. Ini dia. Guru. Mana? Oke. Jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah Perjanjian P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi guru kebutuhan khusus, guru kebutuhan umum. Berarti ada dua kategori guru, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Ya, ingat itu. Yang pertama ya. Masuk lagi kita ke bawah. Siapa saja guru kebutuhan khusus? Guru kebutuhan khusus adalah pelamar prioritas, berarti P1. XTHK 2 berarti P2. Ex aparatur sipil di itu apa namanya yang 3 tahun ya. Ini P3. Oke, sudah ya, 3 tahun tuh. Ya, ini XTK2, guru non ASN yang 3 tahun itu P3. Itu namanya guru kebutuhan khusus. Siapa guru kebutuhan umum? Ya nih, nah dia kebutuhan khusus ini P1. Ini XTK2 P2. Ini XTA ini guru non ASN P3 yang paling rendah 3 tahun. Oke. Siapa guru kebutuhan umum? Ini dia. Hmm. Kriteria pelamar penetapan kebutuhan umum meliputi lulusan PPG P4 berarti. Guru terdaftar di Dapodik P4 berarti. Ini guru kebutuhan umum. Berarti dibagi dua tuh. Guru kebutuhan khusus, guru kebutuhan umum. Oke. Kemarin kan ada sebaran kisi-kisinya tuh. Ya, kisi-kisinya materi pokok nih dia. Ya. Ada kisi-kisi dari BKN tentang yang namanya guru ahli pertama. Ini semuanya. Pak, ini pedagogik semua Pak ya? Atau ini tentang yang namanya disiplin ilmunya. Ya, atau bidangnya sendiri. Berarti yang ini nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah bidang. Berarti materinya profesional. Ya, profesional. Yang ke bawahnya ini semuanya adalah materinya pedagogi. Ya. Pertanyaannya, ini untuk siapa sih? Guru ahli pertama ini. Tadi kan dibagi dua tuh. Guru yang pertama adalah guru kebutuhan khusus. Ya, kebutuhan khusus. Yang kedua adalah guru umum. Kebutuhan umum. Ini materinya untuk siapa? Kan itu kan. Ini materinya untuk siapa? Kita kembali ke Juknis. Ya, kita kembali ke Juknis. Tadi Juknis ada dua tadi ya, kebutuhan khusus sama kebutuhan umum. Oke, kita masuk ke soalnya. Dari apa namanya soalnya ya, soalnya seleksinya apa? Oke, seleksinya. Seleksi jabatan guru yang pertama administrasi sudah selesai, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud diktum ke-13 adalah A, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Oke, berarti tiga tesnya A, B, C. Bahas lagi ke bawahnya. Ya, nanti ada juga tes wawancara ya. Ada juga wawancara. Oke, kita bahas lagi ya. Bagaimana tesnya? Perhatikan nih. Ya, ini kalau ada lagi yang namanya seleksi wawancara. Oke, tesnya seperti apa? Perhatikan tesnya. Ada berapa soalnya? Kita ke bawah lagi ya. Kita ke bawah lagi. Ini kisi-kisinya ya. Untuk materi teknis ya, bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan sikap perilaku yang diamati diukur dengan kembangan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Oke. Yang kedua, materi kompetensi manajerial ini ya kisi-kisinya. Oke, ini kisi-kisinya. Kita ke bawah lagi, seleksi kompetensi manajerial. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu dalam waktunya 120 menit. Oke. Wawancara 10 menit. Berarti ada sekitar yang namanya 130 menit untuk ujian. Kita ke bawah lagi.
Jumlah soalnya adalah 145 soal, ya. Dari 120, ya. 145 ini dari mana? 90 soal teknis, manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara 10. Itu jumlah soalnya, ada 145, waktunya 130 menit. Oke. Bagaimana nilai pembobotannya? Perhatikan ya, nilai pembobotan nilai. Pembobotan nilai ya. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara itu perhatikan nih, yang A ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus. Bagi pelamar kebutuhan khusus, tadi apa kebutuhan khusus? P2, P3. Bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 5. Berarti jawabannya berpoin semua untuk kompetensi teknis. Ya. Jawabannya berpoin semua untuk kompetensi teknis. Sudah? Untuk yang B, untuk materi soal kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah bernilai 0. Berarti untuk kebutuhan umum teknisnya salah 0, benar 5. Sedangkan kebutuhan khusus teknisnya, soal teknisnya paling rendah nilai 1, paling tinggi nilai 5. Oke, kita masuk ke kisi-kisinya. Kisi-kisi tadi. Untuk siapakah ini misalnya? Kita belajar tentang yang namanya teori Ausubel misalnya. Teori Ausubel, teori Gardner, teori Piaget. Ini untuk siapa? P4 apa P2, P3? Ingat, P2, P3 berpoin 1 sampai 5. Ya, P2, P3 teknisnya itu berpoin sesuai dengan juknis. Ya, baik lagi. Teknis bobot nilainya adalah sesuai dengan juknis. Paling rendah 1, paling tinggi 5. Berarti 1 sampai 5. Sedangkan yang pelamar umum, salah dia 0, ya. Benar dia 5. Sudah. Juknis tadi kan nih masalahnya kan. Apakah Pak soal yang ini Pak, yang kami P2, P3 ini semua soalnya Pak? Nah, kita pakai logikanya. Kita pakai logikanya biar paham. Kita pakai logikanya. Tapi sebelum ke logikanya, kita masuk ke ininya, ke webnya, web P3K. Bagaimana mekanisme seleksinya? Oke. Perhatikan. Tinggal Bapak Ibu klik saja di situ. P3K Kemendikbud yang ini. Yang ini. P3K Kemendikbud. Tinggal klik saja. Buka seperti ini, masuk kemari, ya. Masuk kemari, kita bikin mekanismenya adalah mekanisme, kita klik dulu ya, mekanismenya mana nih? Oke, berandanya kita klik, oke, mekanismenya, oke, mekanisme ya. Nah, nih. Mekanisme seleksinya, Ibu klik, ini resmi dari Kemendikbudristek P3 guru untuk guru ya, karena guru dibagi dua kebutuhan khusus, kebutuhan umum. Kita baca, kita baca di sini mekanisme seleksi. A. Penempatan. Pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan guru tahun 2021 menggunakan hasil seleksi P3K jabatan guru 2001. Ini P1. Mekanisme seleksi bagian ini. Seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Untuk siapa dia? Pelamar dari kategori XTHK2 dan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok kependidikan Dapodik dan memiliki masa kerja yang paling rendah 3 tahun. Mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana. Berarti kan ini kalimatnya. Terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, manajerial, sosial kultural, sudah wawancara. Berarti ini untuk XTHK2 dan guru non-ASN yang tadi. Siapa dia? Pelamar apa dia? Kembali ke juknis. Siapa XTHK2? Siapa yang guru paling rendah 3 tahun? Kembali ke juknis. Gampang saja ya. Juknis bilang itu siapa? Juknis bilang itu adalah pelamar kebutuhan khusus. Perhatikan di sini. Pelamar kebutuhan khusus. Nah, ini. Pelamar kepada kebutuhan khusus. Nah ya, ke atas dulu. Pelamar kebutuhan khusus. Mana dari ini? Nah, ini. Kebutuhan khusus adalah ini. P1, P2, dan P3. Oke. Berarti yang tadi di web P3-nya itu untuk kebutuhan khusus. Adalah P2 dan P3. Ujiannya adalah teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana. Bobotnya tadi adalah, untuk teknisnya adalah 1 sampai 5. Ya, bobotnya adalah 1 sampai 5. Sedangkan yang ini, seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, itu adalah untuk pelamar PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik, berarti P4.
Apa ujiannya? Teknis sesuai bidang jabatan. Bidang jabatannya adalah guru ahli pertama. Bidang jabatannya adalah guru ahli pertama. Ya. Bidang jabatannya adalah guru ahli pertama. Oke. Sedangkan di P2, P3 teknisnya penilaian situasi kerja sederhana. Ya, penilaian situasi kerja sederhana. Ingat, penilaian situasi kerja sederhana. Pak, misalnya masih nggak percaya juga ini yang tadi kan, yang ini. Pak, tapi Pak, ini Pak ditanya-tanya Pak untuk semuanya Pak yang ini. Nah, untuk semuanya yang ini. Bagaimana bisa kalau teknis semuanya nih? Pak, teknisnya ini Pak semua Pak. Misalkan ya. Ini Pak teknisnya untuk semua. Nah, itu masa misalnya untuk semua. Oke. Pahami tadi ya, pahamin bobotnya ya. Bobot nilainya pahami tadi ya. Bobotnya, bobot teknis tadi pahamin ya. Pak, teknisnya ini untuk semua, Pak. Ya, ini salah ya, nggak bisa. Teknisnya untuk semua bukan ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, kita misalnya teori Ausubel, teori Gardner, dan teori plagiat. Kita masuk ke soalnya. Kita masuk ke soalnya. Ingat ya, masuk ke soalnya. Tadi bobotnya tadi adalah bobotnya tadi untuk yang namanya bobot nilai ya, untuk yang namanya bobot nilai. Bobot nilai adalah ingat ya bobot nilainya. Bobot nilai untuk kebutuhan khusus itu teknisnya ya. Teknisnya adalah kita ke ini lagi biar makin paham ya. Ke juknis ya, larinya ke juknis. Larinya ke juknis kemarin. Nanti kan di sini. Bobot nilainya itu adalah 1 sampai 5 ya. Bobot nilainya adalah 1 sampai 5 untuk kebutuhan khusus. Perhatikan nih. Untuk materi seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus, bobotnya adalah 1 sampai 5. Teknisnya ya. Oke, 90 soal itu bobotnya 1 sampai 5. Sedangkan teknisnya bagi kebutuhan umum, salah dia 0, benar dia 5. Oke. Kita masuk ke soal. Masuk ke soalnya biar paham. Biar paham. Misalnya tadi kan kisi-kisi adalah tadi tuh, misalnya Bapak Ibu masih percaya tuh untuk untuk semuanya yang tadi ya, untuk yang tadi ini percaya untuk semuanya ini ya. Ini untuk semuanya Pak kisi-kisinya. Oke. Kita masuk ke soal, apakah bisa bobot nilainya seperti khusus tadi 1 sampai 5? Kita masuk ke soal. Soalnya ini misalnya. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Merupakan teori belajar A. Thorndike, B. Piaget, C. Brunner, Ausubel, Gardner. Jawabannya Piaget. Ya, Piaget. Apakah bisa untuk P2, P3 teknisnya seperti ini sedangkan bobot nilainya itu 1 sampai 5? Kalau dia P4 umum, teknisnya P4 umum, nilainya itu salah itu 0, benar itu 5. Coba, bisakah ini soal P2, P3 tentang teori belajar? Ini, Piaget 5 poin. Ya, Brunner 4 poin, ini 3 poin, 2 poin, 1 poin. Apakah bisa? Ya nggak bisa untuk P2, P3. Mana bisa soal ilmu pasti, ya, soal teori belajar, yang jelas bobotnya untuk teknis P2, P3 adalah 1 sampai 5, yaitu menanyakan sikap. Kalau poin 1 sampai 5, ini menanyakan tentang sikap. Ya. Sekali lagi, P2, P3 bukan ada pedagogi. Bukan ada mengenai pedagogi yang disebarkan itu bukan untuk P2, P3. Tapi untuk P4. Ya. Kenapa saya bilang? Karena nggak bisa bobot nilainya untuk P2, P3. Yang bisa bobot nilainya hanya untuk P4. Ini jawaban benar cuman ini B. Benar 5. Kalau salah misalnya yang E. Salah 0. Maka ini cocoklah untuk yang namanya P4. Contoh lagi misalnya. Contoh lagi soal. Misalnya soal contoh lagi. Soal lagi. Nomor 2. Belajar adalah perubahan perilaku relatif menetap. Ya. Perubahan perilaku ya, menetap. Saya bikin lagi besarkan. Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang direncanakan. Merupakan teori belajar. Merupakan teori belajar siapa? Kan gitu. Teori belajar siapa ini? Kan gitu kan. Tadi apa? Bobot nilai teknis ya. Untuk guru kebutuhan khusus, kebutuhan khusus P2, P3 teknisnya, teknis P2, P3 ya. Ini P2, P3 adalah 1 sampai 5 bobotnya. Sedangkan guru kebutuhan umum
Ini adalah P4, teknisnya adalah salahnya 0, nilainya benar itu 5. Oke, soalnya ini. Belajar adalah perilaku relatif menetap yang dihasilkan pengalaman masa lalu ataupun pembelajaran direncanakan. Apakah jawabannya? Jawabannya possible. Ya, misal jawabannya possible. Apakah bisa ini 5, ini 4, ini 3, 2, 1? Nggak bisa berpoin jawaban ini. Jawaban pedagogik nggak bisa berpoin. Maka ini, soal yang ini bukan untuk P2, P3. Karena bobot nilai 1 sampai 5 itu menanyakan sikap. Sikap itu adalah situasi kerja sederhana. Paham ya? Oke. Ini jelas sekali guru P4. Kenapa? Karena ini soalnya benarnya 5, salahnya 0. Bisa dipahamin ya? Contoh lagi Pak soalnya. Ini. Mana bisa soal pedagogi seperti ini? Untuk P2, P3 nggak bisa. Untuk belajar bermakna. Belajar bermakna siapa? Gakne misalnya. Misal Gakne. Jawabannya misal Gakne. Maka ini benar, jawabannya 5. Kalau yang salah, jawabannya 0. Benar, inilah untuk yang namanya P4. Kalau dia ini berpoin 4, 3, 2, 1, nggak bisa. Nggak bisa Thorndike, nggak bisa Piaget, nggak bisa itu. Ausable, maka ini untuk P4 soal pedagogi. Jadi, ya, dari kesimpulan ini, satu lagi Pak, satu lagi soalnya, satu lagi. Anak akan menggunakan logika untuk menyelesaikan masalahnya, merencanakan sesuatu dan melihat dunia dalam tahap ini. Anak mencerminkan banyak cara untuk mencari suatu masalah, kemudian memilih opsi terbaik berdasarkan berpengaruh logis atau berhasilnya kemungkinan itu. Anak juga dapat memeriksa dan mengevaluasi pikiran ataupun tindakan sendiri. Merupakan tahap perkembangan kognitif Piaget. Jawabannya apa? Jawabannya mungkin yang karena dia berpikir logis, memecahkan masalahnya D. Operasional formal. Ini 5 poin, benar. P4 salah itu 0, benar itu 5. Jawabannya benar yang D. Tapi kalau pilih yang A salah, maka ini nilainya 0. Kenapa? Ini nilainya 0. Nilainya 0, nilainya 0. Kenapa? Karena salah. Ya. Salah bernilai 0, benar bernilai 5. Karena jawabannya pasti. Nggak bisa untuk P2, P3. P2, P3 itu jawaban teknis yang bernilai 1 sampai 5 seperti juknis. Oke. Contoh lagi Pak, satu lagi misalnya soal penilaian misalnya. Pak Mariono seorang guru penilaian, ada penilaian di kisi-kisinya, kita tengok dulu ya. Kisi-kisinya ada penilaian. Ini kisi-kisinya untuk P4 ya. Ini untuk P4 ya. Ini saya pastikan untuk P4. Oke. Kisi-kisinya ada penilaian, berbagai teknik asesmen di tingkat kelas. Ya, asesmen namanya penilaian, teknik penilaian ya. Oke, kita masuk ya ke soal teknik penilaian. Kita contohkan lagi soal ini contohnya. Pak Mariono, seorang guru kelas 4 sekolah dasar, menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator, mendemonstrasikan manfaat gaya otot sehari-hari. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan peserta didik, keterampilan ya. Dinilai keterampilan, mendemonstrasikan. Maka adalah keterampilan, ingat, penilaian keterampilan cuma 4. Keterampilan. Ya. Yang pertama produk pula, unjuk kerja ya, unjuk kerja praktek ya. Praktek, oke. Kedua namanya produk, oke. Proyek, oke. Portofolio. Ini namanya teknik ya, teknik penilaian ya, teknik penilaian. Kalau dia namanya alat nanti tinggal tambahi kalimat yang namanya lembar atau yang namanya rubrik. Ya. Maka jawabannya pasti. Keterampilan mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu adalah praktik. Maka harus jawaban praktik. A. Alat evaluasinya apakah pakai soal cerita yang diminta keterampilan? Salah lah. Soal cerita itu kognitif. Ini kognitif, salah. Lembar checklist untuk melihat siswa memperagakan menggunakan gaya otot. Iya benar ini jawabannya. Kenapa diminta alat? Alat itu adalah namanya rubrik atau lembar. Maka ini benar. Kenapa Pak? Benar Pak ini. Memperagakan, mendemonstrasikan. Yang C, lembar soal salah. Ini alat kognitif. Kalau ketika ada soal-soal itu alat kognitif. Ya, alat kognitif. Alat penilaian kognitif. Alat penilaian kognitif. Salahkan. Soal tes juga kognitif. Salah. Lembar pengamatan sikap. Ini namanya alat sikap. Maka jawabannya ini 5 poin. Yang lain salah 0 poin. Ya. Jadi ini untuk soal apa? P4. Yang benarnya 5, salahnya 0. Mana bisa ini jawaban berpoin? Bisa dipahami ya? Nggak bisa jawaban berpoin. Ya, bisa dipahamin ya? Nggak bisa jawaban berpoin
untuk soal ini, soal pedagogi. Kenapa? Karena Juknis yang mengatakan kebutuhan P2, P3 untuk khusus teknisnya itu adalah jawaban berpoin. Jawaban berpoin itu adalah ya, jawabannya berpoin. Ini dia Juknisnya. Baca lagi Juknis. Jawabannya adalah berpoin. Nilai 1 sampai 5. Ya, nilai 1 sampai 5 nggak bisa dia soal pedagogi. Maka yang ini sekali lagi saya tetapkan. Ini untuk P4 sesuai bidang jabatan ahli pertama. Sudah? Maka ini untuk P4. Kalau ibu bapak yang kebutuhan khusus, maka jawabannya ada di web P3K tadi. Ada di ini jawabannya. Jawabannya juknis. Nilai 1 dan nilai 5. Bagaimana bisa dari 1 dan nilai 5? Itu sikap. Yang tanya sikap. Itu adalah ini dia. P2, P3 ujiannya adalah menanyakan tentang sikap penilaian situasi kerja sederhana nih. Kompetensi teknisnya berupa penilaian situasi kerja sederhana. Ya, penilaian situasi kerja sederhana. Jadi, Bapak Ibu kebutuhan khusus, fokuslah kepada soal yang namanya penilaian situasi kerja sederhana. Apa itu, Pak? Kita main lagi. Penilaian situasi kerja sederhana itu seperti apa, Pak? Oke, mana ini? Ini tadi udah. Penilaian situasi kerja sederhana. Itu seperti apa soalnya? Perhatikan ya. Penilaian situasi kerja sederhana itu adalah penilaian tentang yang namanya studi kasus ya. Studi kasus. Mana dia? Ke studi kasus ya. Ingat, itu adalah masalah-masalah kasus ya. Masalah-masalah kasus. Yang diujikan adalah kasus ya. Saya ulangin, yang diujikan adalah masalah kasus. Di mana tadi saya tampilkan ya. Di grup sudah ada tuh ya, di grup bimbelnya sudah ada tuh ya. Yang diujikan adalah kasus ya, kasus. Ya. Atau ini dia, situasional judgment test, kita terangkan dulu. Situasional judgment test telah menjadi salah satu instrumen penilaian yang sangat penting dalam pegawai P3K. Di bidang pendidikan, khususnya bagi calon guru, SJT adalah alat evaluasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan calon guru menghadapi berbagai situasi nyata yang mungkin mereka hadapi dalam pekerjaan mereka di sekolah. Dalam artikel ini kami akan mengungkapkan pentingnya SJT dalam seleksi guru, bagaimana tes ini mengevaluasi keterampilan dan kompetensi guru. Artinya ini soal adalah menanyakan sikap. Soalnya seperti apa? Yang sudah saya jelaskan seperti yang dulu. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, seperti ini. Saat ini, Anda seorang guru suatu sekolah. Anda baru saja mengajar selama 2 bulan. Sebagai guru bahasa Indonesia, ini adalah pengalaman pertama bekerja sebagai fresh graduated. Anda dapat beradaptasi mengajar di sana karena dibimbing oleh guru senior yang dulunya merupakan guru Anda di sekolah. Suatu hari, Anda melaksanakan rapat dengan guru-guru yang lain mengenai sekolah tempat Anda mengajar, mengalami kekurangan tenaga pendidik. Dalam suatu rapat tersebut, Pak Jatmika selaku kepala sekolah memberikan usul untuk menambah mata pelajaran yang telah Anda ampuh. Merasa Anda adalah guru potensial dan juga beradaptasi. Hasil dari rapat tersebut, Anda mengajar 3 mata pelajaran sekaligus. Anda sebetulnya merasa berat hati, mengingat Anda adalah anak baru atau fresh graduated. Maka sikap yang sebaik, ini sikap. Maka kalau sikap ditanyakan, itu bisa berpoin bobotnya 1 sampai 5. Paham ya? Juknisnya membilang bobot untuk teknis kebutuhan khusus adalah 1 sampai 5. Inilah untuk P2, P3. Teknis penilaian situasi kerja sederhana atau namanya SJT, situational judgment test. Bagaimana sikap kita menerima tugas? Benar, menerima tugas, menerima tugas, menerima tugas, menerima tugas. Jawabannya benar semua. Bagaimana menerima tugasnya adalah A. Menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan bekerja lebih keras juga lebih mandiri. C. Menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar, meminta bimbingan jika nanti merasa kesulitan. Iya, jawabannya ini C. Kenapa? Karena dia masih fresh graduated, anak baru, maka jawabannya harus meminta bantuan bimbingan kepada guru senior. Ya, jawabannya ini yang 5 poin, baru 4 poin belajar mandiri. Artinya soal seperti ini, soal seperti inilah bisa jawaban berpoin 5 dan 4. Tidak ada jawaban yang salah, hanya jawaban sikap. Sikap bagaimana cara kita menganalisis masalah studi kasus, jawabannya harus kita cari poin 5, poin tertinggi. Inilah soal-soal untuk P2, P3. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, untuk edaran yang tadi itu untuk P4 Bapak Ibu ya. Yang edaran tadi saya pastikan ini guru ahli pertama, ini untuk P4. Siapa itu P4? Guru kebutuhan
umum. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan, ini nggak bisa berbobot 1 sampai 5. Hanya berbobotnya adalah, ini bobotnya adalah salah itu 0, benar itu 5. Soal-soal seperti ini, bobot. Ya, bobot nilainya. Oke, bisa paham ya? Jadi yang ini adalah untuk P4, bukan untuk P2, P3. Kenapa? Karena ini bobot soalnya salah 0, benar 5. Karena ini adalah ilmu pasti. Ya, ilmu pasti. Bukan menanyakan sikap. Yang menanyakan sikap adalah itu situasional judgment test atau yang lain disebut dengan penilaian situasi kerja sederhana. Dari mana dapatnya, Pak? Dari web P3K. Ya. Bapak Ibu harus buka-buka web P3K tadi. Ya. Web P3K, kita kembali kemari. Web P3K-nya. Mana ada dia? Oke, ini dia. Penilaian situasi kerja sederhana untuk P2, P3. Seleksi kompetensi teknisnya adalah berupa penilaian situasi kerja sederhana. Menanyakan sikap kita. Menanyakan sikap kita. Sekali lagi, inilah soal untuk P2, P3. Kalau tadi bidang jabatannya guru ahli pertama, itu untuk yang namanya P4 karena guru itu dibagi dua, guru kebutuhan khusus, guru kebutuhan umum. Maka soal edaran tadi, kisi-kisi edaran sekali lagi saya tegaskan, ini untuk P4. Sekali lagi ini untuk P4. Guru kebutuhan umum. Ya, karena ini bobotnya adalah salah itu 0, benar itu 5. Nggak bisa ini bernilai poin 1 sampai 5, nggak bisa. Ini adalah soal pasti, soal ilmu pasti, jawabannya nggak bisa berpoin. Yang bisa berpoin adalah sikap, ya, sikap. Maka itu P2, P3. Ini untuk P4, P5 sesuai juknis. Kompetensi teknis untuk kebutuhan umum khusus adalah bernilai 1 dan 5, inilah menanyakan sikap, yaitu sikap bagaimana P2, P3 menyelesaikan masalah. Sedangkan kebutuhan umum itu bernilai 5 dan 0, ini adalah pedagogi profesional, ya, dan pedagogi. Jadi kisi-kisi tadi, edaran tadi itu untuk P4. Oke, itu dulu ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan. Mohon maaf kalau nanti atau gimana saja saya. Inilah yang saya acuan saya dari Juknis, dari web 3K. Ya, itu untuk P2, P3 sekali lagi yang dinilai untuk SJT-nya atau penilaian situasi kerja sederhana, teknisnya bernilai bobotnya 1 sampai 5 adalah nilai sikap. Sikap apa? Sikap penilaian situasi kerja sederhana, sikap SJT dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk P4 profesional dan pedagogi. Oke, lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.